Izinkan gue mengatakan bahwa Suci 12 di tahun ini, ya, Suci untuk edisi untuk yang tahun ini secara tayangan adalah Suci paling jelek selama ini. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Gue akan jelaskan di konten kali ini. Selamat datang di konten Natif, apa itu Natif? ngobrolin acara TV. Jadi gue jelasin dulu konteksnya kenapa gue berani ngomong di awal tadi. Buat teman-teman yang nggak tahu, Suci atau istilahnya apa namanya singkatannya atau kepanjangannya adalah Stand Up Comedy Indonesia, adalah sebuah program talent search untuk dunia stand up comedy, para komika begitu, untuk mencari para komika-komika terbaik Indonesia yang akan mewarnai industri stand up comedy tentunya. Dan program ini udah ada dari tahun 2011 sejak berdirinya Kompas TV, dan sekarang sudah berjalan di 12 musim, dan kali ini musim ke-12, dan baru kemarin itu adalah babak semifinal di mana ada 3 yang lolos, yaitu adalah Eja Saputra, Mukmin, dan juga satu lagi Ratansa. Buat teman-teman yang ngikutin Suci dari awal-awal, dari season 1 bahkan sampai mungkin sekitaran season 11 atau season 12 begitu, teman-teman pasti sangat menikmati banget ya tayangan Suci ini, karena memang kita bisa melihat bagaimana performa dari para komika menyampaikan materinya yang untuk menghibur kita gitu, dengan hiburan dengan tertawa, lelucon-lelucon yang dibawakan oleh para komika-komika ini. Dan karena kita udah ngikutin Suci dari dulu, jadi kita udah tahu nih ciri khasnya Suci seperti apa dari tayangannya, kemudian pada saat penyelenggaraan secara langsung seperti apa gitu, kita nonton secara langsung seperti apa, kemudian ketika tayang di TV seperti apa, kita udah tahu dan kita udah hafal banget nih ciri khasnya Suci seperti apa. Tapi entah kenapa di season ke-12 ini, gue ngerasa Suci season kali ini tidak sebebas Suci yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang nontonin episode yang kemarin banget gue ditayangin, kalian pasti paham konteks maksud aslinya kenapa gue berani ngomong kayak gini pastinya. Yaitu gue jelasin aja, ini ada di materinya Mas Mukmin di babak kedua, ketika Mas Mukmin membawakan materi tentang kuliner. Mas Mukmin menyampaikan keresahannya dia karena dia menjadi salah satu komik di Suci 12 yang dimana tayangan di YouTube-nya itu adalah tayangannya paling pendek durasinya dibanding dengan komika-komika yang lain. Kalau ditanya kenapa durasinya pendek-pendek, jawabannya simpel adalah karena materinya yang dianggap berbahaya. Mungkin teman-teman bertanya, emang seberbahaya apa sih materinya Mas Mukmin ini kok sampai bisa dibilang dia adalah komika dengan durasi tayangan di YouTube terpendek dibanding komika-komika yang lain? Ya karena di beberapa show-nya Mas Mukmin itu membahas tentang program kuliner Indonesia. Yang nonton kemarin pasti paham maksudnya apa. Ya gue perjelas saja. Jadi di show-show sebelumnya Mas Mukmin ini ngomongin soal MBG, yang dimana itu selalu diungkit atau dibawa di materinya Mas Mukmin. Mungkin lo akan bilang lagi, lo kenapa ngapain mengungkit-ungkit MBG? MBG kan program terbaik atau program bagus yang dibikin Pak Prabowo begitu. Kenapa harus diungkit-ungkit, dibawain jadi komedi dan yang lain-lainnya? Nah gini, kalau lo lihat di sosial media ataupun di kalangan masyarakat, kalian bisa lihat kan MBG itu memang program yang bagus, tapi secara eksekusi sangat jelek. Karena itulah masyarakat itu kan punya keresahan seperti ini, makanya dibawa dan pengen disuarakan begitu. Tapi kan masyarakat ini dengan disampaikan di sosial media secara belak-belakan dengan orang itu sendiri yang menyampaikan, ya sudah pasti kena lah ya. Kalau lo lihat kemarin ada yang ngebahas atau yang protes soal MBG, ujung-ujungnya anaknya keluarin dari sekolah karena ngekritik MBG, terus kemudian ada yang ngupload makanannya ada yang beracun, kemudian sampai diteror disuruh hapus videonya, kan kayak gitu banyak banget gitu kan. Nah karena masyarakat punya keresahan seperti itu, mereka jadi kayaknya rasanya kayak nggak berani untuk menyampaikan. Makanya dengan adanya Suci dan Mukmin sebagai personanya sebagai guru honorer yang sudah pasti mengalami kebijakan MBG ini, ya akhirnya Mas Mukmin bisa dibilang mewakili keresahan dari orang tua ini, atau bahkan guru-guru ataupun murid-murid yang merasakan dampak MBG yang sebagian, gue bisa bilangnya sebagian, itu memang secara eksekusi jelek. Sayangnya
Gue nggak tahu juga ini dari Kompas TV-nya atau dari editornya secara inisiatif atau seperti apa. Ketika ada yang ngebahas MBG langsung dipotong. Jadi konteksnya hilang ataupun bahkan tayangannya tuh sebenarnya jokesnya ada di situ dan sengaja dipotong, jadinya kan konteksnya jadi berubah gitu, atau konteksnya jadi gak jelas ini lagi ngomongin apa gitu. Nah, mumpung ini jadi kemarin tuh sebenarnya secara di real time-nya sebenarnya kemarin adalah penyelenggaraan grand finalnya di Balai Sarbini. Dan harapannya karena ini memang belum tayang di TV ya, tayangan untuk grand finalnya, gue tuh ada beberapa saran gitu untuk Kompas TV. Kalau misalkan, karena gini kembali lagi ya, kalau kita ngomongin Suci, memang penontonnya tuh udah apa sih namanya, udah sangat akrab banget begitu, dan komunitasnya udah sangat kencang sekali yang orang-orang yang suka nontonin Suci. Dan mereka melihat Suci yang season 12 ini mungkin bisa dibilang agak kecewa gitu dengan hal tersebut. Nah, gue ada beberapa saran sebenarnya atau beberapa solusi yang mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh tim Suci, tim dari Suci maupun dari petingginya Kompas TV mungkin ya. Ini semoga aja bisa dipertimbangkan. Yang pertama, tayangannya tuh ada kan tayangannya kan direkam tuh mentahannya, dan ada pasti kan bentuknya full dan pasti akan dipotong-potong. Ya, untuk yang dipotong-potong mungkin kalau misalkan mau tayangin di TV is okay, ditayangin di YouTube juga is okay. Tapi harapan dari para penonton Suci itu kita bisa dapat filenya langsung full semuanya. Jadi kita bisa merasakan atmosfer atau merasakan apa sih namanya jokes-jokes yang dibawakan para komika itu secara utuh gitu, tanpa ada pemotongan atau tanpa ada penyensoran sama sekali. Nah, salah satu saran yang bisa gue kasih adalah bisa file uncut-nya atau tayangannya itu dibuat uncut tanpa dipotong, tanpa disensor. Itu di-upload aja di YouTube atau ditayangin aja di YouTube, tapi dimasukin ke membership. Tapi membership-nya itu taruhnya yang paling mungkin setidaknya ya yang kan ada 3 level tuh, ada yang versi level paling murah, menengah, sama yang paling mahal. Nah, mungkin tayangan full-nya ini bisa ditaruh di membership yang menengah, setidaknya yang menengah. Kalau mau yang mahal pun ya is okay, silakan aja. Karena gue yakin kalau untuk yang pecinta atau penonton atau penggemar Suci Kompas TV akan rela mengeluarkan uangnya untuk menonton tayangan itu secara full, karena mereka pengen merasakan atmosfer tayangan secara fullnya itu. Terus ada lagi saran dari gue adalah, kalau nggak salah Kompas TV itu dulu punya portal OTT namanya tuh Moview. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Moview namanya tuh moview.id, teman-teman kalau akses di situ tuh isinya tuh banyak banget tayangan atau aset-aset konten-kontennya Kompas TV dari zaman pertama kali mengudara. Makanya gue tuh seneng banget nontonin moview.id karena ada beberapa program yang sering gue tonton kayak Malam Minggu Miko, kemudian ada 100 Hari Keliling Indonesia, terus ada lagi program-program yang lainnya gitu ya, program-program yang sempat dulu tayang, Science is Fun bahkan di zaman-zaman Kompas TV awal-awal muncul. Cuman entah kenapa gue akses di si moview.id ternyata dialihin ke aplikasi Kompas TV yang ada di Android. Ya itulah mungkin efek dari sebuah OTT yang sebenarnya ini akan sangat ada peluang untuk bisa naik atau bisa bagus gitu performanya, atau bisa jadi peluang untuk memperlihatkan footage terbaik Kompas TV yang mungkin bisa dinikmati masyarakat, tapi ya nggak dipelihara atau nggak dilakukan pemeliharaan atau istilahnya diopeni dengan baik begitu. Jadi yang mau tidak mau pilihannya adalah yaitu taruh di membership, tapi ditaruh yang paling tengah. Karena kembali lagi program yang seperti ini ya memang tidak, mungkin gue akan bilang nggak, ya mungkin untuk menghasilkan rating belum terlalu menghasilkan banget ya. Cuman maksud gue, walaupun tidak menghasilkan tapi komunitasnya kenceng, ya lo mending berdayakan komunitas penontonnya Suci ini loh, Kompas TV. Sekalinya lo mengecewakan para penggemarnya, para komunitas penonton Suci ini, ya akan berpaling, ya mereka akan berpaling, nggak akan nontonin Suci lagi di season-season berikutnya gitu. Takutnya begitu. Karena kembali lagi Suci kan udah terkenal sebagai rumahnya penghasil komika-komika terbaik. Ya kalau misalkan ditinggalkan penontonnya ya buat apa? Jadi begitu, mohon dipertimbangkan Bu Rosi ataupun teman-teman dari tim programnya Kompas TV. Karena ini penting untuk memberdayakan komunitas para penonton Suci ini. Jadi gitu aja dari gua. Kalau kalian gimana tanggapannya? Apakah kalian punya tanggapan terkait apa yang gue bahas? Silakan kolom komentar, gue buka buat kalian. Mantap.